selamat pagi semuanya. Masih semangat untuk belajar ya? Hari ini kita belajar muatan bahasa Indonesia di tema 2, subtema 1. Tema 2, subtema 1. Febri harap anak-anak tetap semangat. Oke, sebelumnya Ibu mau tanya dulu. Kemarin kita memperingati hari apa? Ya, Hari Kemerdekaan Indonesia yang betul, 75. Nah, siapa yang ikut dalam kegiatan upacaranya? Atau siapa yang nonton? Pasti banyak ya. Bagus. Nah, biar anak-anak semangat, kita mau yel-yel dulu ya. Kalau Ibu bilang merdeka, anak-anak harus bilang merdeka, merdeka, merdeka. Tangannya naik terus ya. Oke, 1, 2, 3. Merdeka! Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, sudah siap belajar ya. Hari ini agenda kita ada 3. Oke, agenda pertama kita akan belajar mencari informasi penting dari teks. Setelah kita mencari, maka agenda kedua kita adalah kita menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Setelah itu, yang ketiga kita akan menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Jadi kita punya 3 agenda. Kita masuk ke agenda pertama kita. Agenda pertama kita yaitu mencari informasi penting dari teks. Anak-anak silakan buka bukunya halaman 77 ya, buka bukunya halaman 77. Oke, sudah ya. Nah, anak-anak, informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Jadi, fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, informasi penting atau informasi itu dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami suatu hal. Contohnya Ibu Febri ya, Ibu Febri tidak tahu apa yang terjadi pada saat Hari Kemerdekaan. Lalu bagaimana Ibu Febri dapat menemukan informasinya? Maka yang perlu Ibu lakukan adalah baca buku. Nah, setelah Ibu baca buku, Ibu mengetahui, oh ternyata pada saat Hari Kemerdekaan ceritanya seperti ini. Nah, oke, lalu bagaimana cara kita memperoleh informasi? Ada 3 cara penting yang Ibu kasih. Pertama, kita harus baca teksnya. Ingat, baca teks. Bacanya seperti apa Bu Febri? Kita harus baca dengan cermat dan teliti. Jangan hanya baca sedikit langsung, oh sudah tidak mau baca. Tidak ya, harus baca semuanya. Lalu kita harus baca dengan teliti dan cermat. Setelah itu, kita harus menjawab pertanyaan menggunakan kata tanya. Tahu ya kata tanya ya? Kata tanya ada kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, dan berapa. Nah, setelah itu kita mengelompokkan pertanyaan tersebut, kita buat dalam bentuk peta pikiran. Pasti anak-anak pikir peta pikiran itu apa ya Bu Febri ya? Ya, peta pikiran berarti kita menyajikan informasi dalam bentuk diagram. Jadi seperti diagram ya, peta pikiran itu. Oke, biar anak-anak bisa mengerti, kita buka bukunya halaman 77 dan 78. Ya, buka halaman 77, 78. Sudah? Ibu akan bacakan cerita yang ada di halaman 77 dan kita akan melihat peta pikiran yang ada di halaman 78. Oke. Dengarkan Ibu baca ya, sambil anak-anak lihat bukunya. Judulnya adalah Wisata Hutan Desa Bumi Gemilang. Desa Bumi Gemilang terkenal akan sumber daya alam hutan yang berlimpah. Namun, hutan ini sangat sunyi. Selama bertahun-tahun, penduduk desa Bumi Gemilang mencari kayu bakar sebagai mata pencaharian di hutan ini. Kegiatan penduduk yang secara terus-menerus tersebut membuat beberapa pemuda jenuh. Menurut mereka, hutan di desanya sangat indah dan berpotensi untuk dijadikan hutan wisata. Pepohonan pinus yang rimbun, udara yang sangat sejuk, serta pemandangan yang indah menjadi alasan utama mereka ingin mengubah hutan tersebut menjadi wisata hutan. Awalnya, ide dari beberapa pemuda desa tersebut tidak disetujui oleh penduduk lain. Mereka beranggapan bahwa hutan ini terlalu sunyi sehingga tidak akan banyak wisatawan yang mau datang ke hutan ini.
Namun Danar, salah satu penggerak pemuda desa tersebut, tidak kehilangan akal. Ia mengumpulkan foto-foto serta video yang berisi pemandangan alam di sekitar hutan, lalu mengunggahnya ke media sosial. Respon sangat baik diterima masyarakat. Masyarakat mulai berdatangan menuju hutan wisata ini. Mengetahui semakin banyak pengunjung, penduduk desa pun membangun sarana dan prasarana yang mereka perlukan seperti toilet, jalan, dan juga menjual cenderamata. Kita sudah baca teksnya ya. Tadi ingat cara kita memperoleh informasi, kita harus baca teksnya. Kita sudah baca teks, sekarang kita akan melihat halaman 78. Nah, di sini ada sebuah peta pikiran. Nah, di peta pikiran ini sudah dikelompokkan pertanyaannya. Jadi apa? Udah ada jawabannya. Siapa? Ada jawabannya. Mengapa? Ada jawabannya. Bagaimana? Ada jawabannya. Nah, anak-anak perhatikan. Di tengahnya itu adalah tulis judulnya. Lalu silakan anak-anak buat garisnya. Terserah anak-anak mau garisnya ke kiri itu apa atau ke kanan itu siapa, terserah anak-anak ya. Kalau di sini judulnya wisata hutan desa, di sampingnya ada apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang hutan wisata. Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Para pemuda Desa Bumi Gemilang. Mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Bagaimana cara Danar, salah satu pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Yaitu dengan cara mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan, lalu mengunggahnya ke sosial media. Nah, bagaimana kita bisa ada apa, mengapa, siapa, bagaimana ini? Ya, itu karena kita telah baca teksnya. Jadi ingat, baca teksnya dulu baru kita bisa dapat kata tanya ini, apa, siapa, mengapa, bagaimana, lalu kita bisa ada jawabannya. Jadi anak-anak ingat, di semua teks atau di sebuah teks, anak-anak tidak harus menggunakan semua kata tanya. Kalian gunakan kata tanya yang bisa kalian pakai. Misalnya kalau di cerita wisata hutan Desa Bumi Gemilang, dia cuma bisa dapat 4 kata tanya, berarti dia pakai 4 aja. Kalau anak-anak bisa di sebuah cerita ada bisa 6, ya udah kita pakai 6-6-nya. Oke, bisa ya? Ibu harap anak-anak bisa. Sekarang kita masuk agenda kedua ya. Agenda kedua menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Silakan buka halaman 82. Sudah? Halaman 82 kita akan menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks itu bagaimana caranya. Nah, memudahkan kita menjawab, maka yang perlu kita lakukan atau yang perlu kita perhatikan adalah lihat tokoh siapa yang ada pada gambar tersebut, cerita tersebut. Lalu tempatnya di mana, latar belakangnya seperti apa, lalu apa sebab akibatnya, ya. Dan ingat informasi penting lainnya. Nah, ini coba anak-anak lihat aja ini. Ya, perhatikan ini ya. Ada di bukunya juga ya. Kata tanya dan arah jawaban. Kata tanya, arah jawaban. Ingat, kalau kata tanya apa, berarti arah menjawabnya adalah apa nama benda atau apa sebabnya, apa akibatnya. Misalnya kata tanya, apa nama-nama benda ini? Berarti jawabannya nama-nama benda ini adalah gitu ya. Jadi kalau kata tanya apa, berarti arah jawabnya nama-nama benda, sebab akibat, judul atau tema. Kalau kata tanyanya di mana, berarti arah jawabnya pasti berkaitan tempat atau latar. Contohnya, di mana tempat kejadian tersebut, di mana latarnya. Ya. Lalu kata tanyanya kapan, maka arah jawabnya itu waktu kejadian atau suatu peristiwa. Berarti kita harus contohnya, kapan kejadian itu terjadi? Berarti kita menjawab saat menjelang pagi atau ya begitu ya. Lalu kalau kata tanya siapa, berarti contohnya siapa tokoh dalam cerita tersebut? Maka kita harus mengarahkan arah jawabnya seperti tokoh utamanya siapa, tokoh pendukungnya siapa, atau tokoh siapapun yang ada pada ceritanya. Lalu mengapa, berarti arah jawabannya alasan suatu masalah. Kita memberi alasannya. Mengapa? Alasannya karena ini. Oke. Kalau bagaimana, berarti
bagaimana cara membuatnya, bagaimana prosesnya, bagaimana urutannya, bagaimana pendapatnya. Berarti kita jawabnya cara membuatnya seperti ini, prosesnya seperti ini, urutannya seperti ini. Oke. Lalu kata tanya berapa? Berapa jumlah kertas yang ada pada buku tersebut? Ya, berarti anak-anak tinggal jumlah kertas yang ada pada buku adalah titik. Ya, begitu ya. Bisa ya? Bisa dong. Nah, sekarang kita masuk ke agenda ketiga kita. Wah, cepat sekali ya. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Anak-anak silakan buka bukunya di halaman 84. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Kita sudah dapat informasinya, kita sudah belajar kata tanya dan arahan jawabannya. Sekarang kita masuk ke bentuk peta pikiran. Kalau tadi anak-anak buka yang halaman 78, di situ udah ada bentuk peta pikirannya. Sekarang kita mau belajar sama-sama ya. Nah, yang tengahnya ingat itu anak-anak jadikan judul. Tengahnya judul, sekreatif anak-anak lah ya. Judul. Nah, kalau di Febri ini judul, lalu di atasnya ibu buat kata tanya apa, lalu selanjutnya kata tanya di mana, selanjutnya itu kata tanya siapa, lalu mengapa, kapan, bagaimana, dan berapa. Nah, ini bentuk diagram tuh yang seperti ini, bentuk diagram. Anak-anak bisa buat sekreatif anak-anak. Misalnya apanya dibawa kah, siapanya dibawa kah, terserah anak-anak. Sekreatif anak-anak ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, anak-anak silakan buka buku halaman 85. Ya, itu sudah dapat nih halaman 85. Sekarang perhatikan cerita yang ada. Sudah, ibu akan bacakan sama-sama. Anak-anak lihat bukunya aja ya, ibu baca ya. Indahnya kebersihan di daerah tempat tinggal Renata. Renata tinggal di sebuah kompleks perumahan di salah satu perkotaan. Selama ini daerah tempat tinggal Renata terkenal akan penduduknya yang padat. Banyak gedung perkantoran menjulang tinggi dan banyak warga bekerja di sana. Awalnya Renata serta penduduk di sekitarnya merasa terbiasa dengan kondisi lingkungan tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, Renata serta warga lainnya merasa kondisi yang tidak nyaman. Asap kendaraan bermotor serta kurangnya pepohonan membuat tempat tinggal mereka menjadi tidak nyaman lagi. Udara terasa kotor. Tentu saja hal ini tidak baik bagi kesehatan penduduk yang tinggal di kompleks tersebut. Renata berbincang dengan orang tuanya berdasarkan buku pengetahuan dan majalah anak yang dibacanya. Renata tergerak hatinya untuk berperan mengurangi pencemaran udara di kompleksnya. Renata mengusulkan pembuatan taman kota di beberapa tempat di kompleks tempat dia tinggal. Renata bersama orang tuanya mengusulkan gagasan Renata kepada Pak RT. Ternyata Pak RT sangat senang akan usul Renata dan mendukung gagasan untuk mendirikan taman kota. Pak RT juga bangga pada Renata karena usul tersebut disampaikan langsung oleh seorang anak kelas 5 SD. Usul Renata juga disambut baik oleh warga kompleksnya. Mereka mulai membangun taman kota. Mereka menyadari bahwa taman kota merupakan paru-paru masyarakat. Mereka menanam minimal 1 pohon di depan rumah masing-masing. Selain itu, warga mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke kendaraan umum saat beraktivitas. Meskipun kecil pelaksananya, warga percaya bahwa lambat laun mereka akan merasakan besar manfaatnya. Karena kita mau menyajikan informasi penting dalam bentuk teks, maka anak-anak lihat di PPT-nya ya. Ingat tadi judulnya yang tengah ya. Judulnya adalah Indahnya Kebersihan di Daerah Tempat Tinggal Renata. Sekarang, nah, di mana Renata tinggal? Itu pertanyaannya ibu dapat dari mana?
setelah ibu baca, ibu buat pertanyaannya ya. Jadi kita harus baca dulu ceritanya, baru kita bisa buat pertanyaan. Lalu jawabannya dari mana? Harus dari bukunya, dari teksnya. Jadi anak-anak harus tahu jawabannya apa, lalu buat pertanyaannya ya. Di mana Renata tinggal? Di kompleks perumahan. Oke, selanjutnya. Apa yang diusulkan Renata kepada Pak RT? Yang diusulkan Renata adalah pembuatan taman kota. Lalu siapa yang menemani Renata menyampaikan gagasannya kepada Pak RT? Orang tuanya Renata ya. Lalu mengapa Renata mengusulkan gagasannya tentang taman kota? Alasannya karena mereka tidak nyaman, udara terasa kotor akibat asap kendaraan. Lalu bagaimana cara yang dilakukan warga di kompleks Renata untuk mengurangi pencemaran udara? Caranya bagaimana ya? Nah, caranya itu menanam minimal 1 pohon di depan rumah dan mengurangi menggunakan kendaraan pribadi. Mereka akhirnya menggunakan kendaraan umum. Jadi anak-anak perhatikan ya. Yang harus anak-anak ingat adalah baca teksnya, lalu lihat jawaban apa yang bisa kita gunakan dengan kata tanya. Seperti di mana, kalau di cerita ini berarti di mana, mengapa, bisa apa, bagaimana, siapa, ya. Kalau kapan, enggak ada, berapa, enggak ada. Jadi kita harus perhatikan aja dari cerita ini apa yang bisa kita, kata tanya apa yang bisa kita pakai. Nah, habis itu baru kita buat dalam bentuk diagram seperti ini. Nah, biar anak-anak lebih mengerti, maka ada tugas. Tugasnya anak-anak baca buku Bu Pena halaman 78. Ya, 78. Di situ ada cerita tentang pencemaran udara. Sudah? Nah, tentukan informasi penting yang ada pada teks tersebut. Gunakan kata apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, menggunakan peta pikiran. Anak-anak, ingat, kalian pilih aja berapa banyak kata tanya yang bisa dipakai. Jangan ambil semuanya. Kata tanya seperti kata tanya apa bisa, ya udah kalian pakai. Di mana bisa kalian pakai. Intinya adalah gunakan kata tanya apa yang bisa dipakai di dalam cerita ini. Oke? Lalu gunakan peta pikiran. Ingat peta pikiran yang seperti tadi Ibu Febri buat ya. Ikuti caranya Ibu buat soal dan dijawab. Ya, jadi harus ada kata tanyanya, pertanyaannya apa, lalu dijawab. Ya, seperti nanti Ibu Febri kasih contohnya di belakang. Tugas dikerjakan di buku latihan lalu difoto atau langsung diketik seperti biasa ya. Ya, dikirim lewat Google Classroom, lalu batas pengumpulan 1 hari setelahnya yaitu jam 7 malam. Kalau terlambat nilai kurang 5 poin. Kalau anak-anak susah masuk, misalnya jaringan akhirnya susah masuk lewat Google Classroom, boleh kirim lewat WA Ibu Febri, tapi ingat tulis nama kelasnya supaya Ibu tidak bingung ya. Oke. Contohnya seperti ini yang tadi Ibu bilang, ikuti cara yang Ibu buat soal dan jawaban. Seperti di sini ya. Nah, di sini ada soalnya di mana Renata tinggal, maka jawabannya di kompleks perumahan. Jadi ikuti seperti yang Ibu buat nih ya. Kalian silakan buat sekreatif kalian, boleh dihias, boleh diwarnai, boleh digambar-gambar, boleh bentuknya mau seperti awan-awan, yang penting bentuk diagram. Oke? Diagram tuh bisa bermacam-macam bentuknya, seperti persegi panjang, segi 4 aja, segitiga, terserah ya. Oke, nah anak-anak, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Febri harap anak-anak bisa mengerti pelajaran kita. Hari ini kita sudah belajar mencari informasi penting, lalu kita menyajikan informasi penting itu dengan kata tanya, lalu habis itu kita buat dalam bentuk diagram. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. God bless you, bye-bye.